Kira ulangin lagi aja ya. Oh, al-fasl wal wasl. Nah, jadi hakikahnya fasl dan wasl itu kita gunakan bab ini tuh kapan sih? Kita pakai itu pas lagi nulis esai, terus nulis esainya itu kan pasti beberapa paragraf, tiap paragraf pasti ada beberapa kalimat. Nah, antar kalimat tuh kita ngasih wow nggak ya gitu kan. Nah, kita bisa cari tahu jawabannya di bab ini, fasl dan wasl. Jadi bab ini penting banget karena salah ngasih wow itu bisa aja maknanya nggak tersampaikan atau maknanya nggak bisa dipahami dengan tepat gitu. Nggak mia-mia itulah, nggak 100% bisa tersampaikan ke lawan bicara kita. Oke, jadi yang pertama wasl ya. Wasl itu atfu jumlah ala ukra biwaw. Jadi antara dua jumlah itu kita ataf maktufkan dengan waw gitu. Contohnya apa? Al-mujiddu an-najibu yuwadibu wa yuti'u. Jadi nggak langsung yuwadibu yuti'u, yuwadibu wa yuti'u. Jadi pakai waw. Kan al-mujiddu an-najibu yuwadibu itu udah fi'il sama udah ism sama khobar. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah gitu ya. Jadi ini tuh udah jumlah mufidah gitu lah. Terus dari jumlah ini mau kita atupkan dengan jumlah yang lain, yuti'u. Jadi ini antara dua jumlah yang kita atupkan pakai waw. Itu kondisinya lagi wasal. Nanti kita bahas kapan kita pakai waw ini. Ini contoh dulu ya. Contoh wawnya di antara yuwadibu wa yuti'u. Jadi orang yang bersungguh-sungguh dan sukses itu dia tekun dan taat gitu. Tekun, rajin dan taat. Nah, kalau fasal di sini tarku hadal ataf. Jadi nggak disambung. Contohnya, ijtahidu fi durusikum, ijtahidu fil balagoh. Ijtahidu fi durusikum udah jumlah mufidah sendiri. Ijtahidu fil balagoh juga jumlah sendiri. Antara dua jumlah ini, tarku hadal ataf. Kita nggak pakai ataf wow. Nggak yang wajtahidu fil balagoh itu nggak pakai gitu. Padahal kita kalau belum punya dauk nih, belum peka ke bahasa Arab, pasti kayak apa sih bedanya kalau kita bilang ijtahidu fi durusikum wajtahidu fil balagoh sama tanpa waw gitu kan. Padahal beda. Jadi dalam ilmu ma'ani di sini diatur gitu kapan kita pakai waw, kapan enggak. Nah, sekarang kita lihat ya, kapan kita tanpa waw. Jadi kita fasal dulu. Antara dua jumlah enggak pakai waw. Langsung aja kayak yang ijtahidu fi durusikum ijtahidu fil balaghah. Nah, pertama ya, fasal atau ini ya yang tarku hadal ataf. Jadi kita enggak pakai waw itu ketika apa? Idza kanatil jumlah asaniyah ainal ula. Jadi kalau jumlah yang kedua sama yang pertama itu kayak sama aja ain ya, huwa kula marah gitu ya. Huwa. Kenapa kau bisa huwa? Karena jumlah yang kedua itu taukid lil ula atau bayan laha atau badal minha. Jadi kayak pendukungnya lah, pendukungnya, penjelasnya atau penggantinya atau penekanannya dari yang pertama. Jadi karena nyambung banget, nggak usah pakai wow gitu logikanya, ya. Karena nyambung banget, nggak usah pakai wow. Contohnya, famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Jadi famahilil kafirina itu udah jumlah. Amhilhum ruwaida juga jumlah lagi, tapi kita tanpa wow di sini. Karena amhilhum ruwaida jadi taukid yang pertama. Atau yang kedua nih, fawaswasa ilahi syaiton. Itu jumlah. Kemudian ada bayannya. Was-wasahnya itu gimana gangguan dari syaitannya itu. Qala ya Adam, isi gangguannya itu qala ya Adam. Jadi pas qala ya Adam nggak usah pakai waw lagi. Atau usaidu walidi ahmilu anhu hawa ijal bait. Saya menolong orang tuaku sambil bawain kebutuhan rumah. Nah, ahmilu anhu hawa ijal bait di sini badal dari yang usaidu walidi karena menjelaskan nolong orang tuanya itu dalam bentuk apa. Jadi kita bisa aja badal itu kan salah satu dihapus sama aja kan kalau istimal. Jadi kayak usaidu walidi jelas. Atau bilang langsung milu anhu hawajal bait juga jelas karena sama-sama itu isi bantuannya gitu kan. Bantuannya itu bawain kebutuhan rumah gitu. Jadi wa yuqalu inna bainal jumlatani kamal ittisal karena saking nyambung banget gak usah pakai waw gitu. Di sini paham ya, saking nyambung banget antara dua jumlah nggak usah pakai waw. Emang nyambung itu gimana sih? Nyambung itu kalau jadi taukidnya, bayannya atau badalnya. Oke, tamam. Lanjut ya. Nah yang kedua itu, ini masih syagol ya, masih jelas ya suaranya. Jelas sudah. Nah, kan yang pertama nyambung banget, jadi nggak usah pakai waw. Yang kedua, idakan natil jumlah asaniyah jawaban an soal nasyi minal ula.
Nah, karena jumlah yang kedua ini juga masih termasuk yang nyambung ya. Karena jumlah yang kedua itu jadi jawab untuk soal yang tersirat di jumlah yang pertama. Contohnya, wama ubarri'un nafsi innan nafsala amaratum bisu. Jadi wama ubarri'un nafsi jumlah yang pertama yang di situ di dalamnya tersirat pertanyaan, terus habis itu baru jumlah yang kedua di sini tanpa waw, itu jawab dari soal yang ada di jumlah pertama. Innan nafsa la'amaratun bisu, nggak usah wa innan nafsa, itu nggak usah. Jadi dia itu apa? Shibhu kamalitisol. Sekilas kayak nyambung banget juga gitu, karena jadi jawabnya. Jadi kalau misalnya ditanya, kapan sih antara dua jumlah itu nggak pakai waw? Kalau jadi karena nyambung banget, karena jadi taukid, bayan, badal, atau jawab. Ini yang karena faktor nyambung banget. Ada juga yang dia itu antara dua jumlah nggak pakai waw karena nggak nyambung sama sekali. Jadi saking nggak nyambungnya, nggak bisa pakai waw gitu loh. Ini nih, idakan nanti jumlah asaniyah latan sajimin ma'al ula, nggak serasi sama yang pertama. Karena nggak nyambung, nggak bisa lah disambungin pakai waw. Jadi kayak antara dua kepribadian nggak sih? Tanpa waw itu karena nyambung banget atau karena nggak nyambung sama sekali gitu. Karena nyambung banget tuh kayak ya karena kayak searah sama yang jumlah pertama tadi. Nah kalau yang ini karena nggak nyambung sama sekali dan nggak bisa disambungin pakai waw. Contohnya yang pertama li adamil alaqah karena nggak ada kaitannya sama sekali. Al uskuru ala syajarah atulabu fisof, kan nggak ada nyambungnya syajarah sama sof atau uskur sama atulab, nggak ada nyambungnya sama sekali. Jadi nggak bisa kita bilang watulab fisof, nggak bisa. Karena latan sajim nggak serasi. Atau yang kedua, lihtilafihi ma khobaran wa insya'an. Atau karena berbeda khobar dan insya'nya. Contohnya, al-mujiddu bil jiddi ya tulab. Gitu ya. Nah, kalian tahu sendiri kan, ya tulab itu termasuk insya apa khobar? Insya. Insya yang apa? Ayo. Nida. Nida, insya tolabi yang nida. Karena dia tolab iqbal. Ya kan? Nah, kalau al-mujiddu bil jiddi apa? Khobar saja. Khobar. Nah, karena mereka tuh beda, satu khobar, satu insya, nggak bisa disambungin pakai waw, nggak serasi gitu. Contoh yang dalam Al-Quran, la tafroh itu insya tolabi. Innallaha la yuhibbul farihin itu khobar. Ya kan? Jadi satu khobar, satu insya, itu nggak bisa disambungin pakai waw. Wa yuqalu fi hadhil amsilah bainal jumlatani kamal kita karena nggak nyambung sama sekali gitu. Jadi kita harus teliti, kita harus peka. Ini nyambung banget, makanya nggak usah pakai waw. Ini nggak bisa disambungin pakai waw karena nggak serasi. Itu ya nggak usah nggak pakai waw. Gitu. Jadi antara dua hal yang berbalikan ya, nyambung banget atau nggak nyambung sama sekali. Nah sekarang yang pakai waw itu kapan aja? Yang pertama, idata fakot jumlatani. Kalau tadi satu khobar satu insya nggak bisa pakai waw. Nah sekarang jumlatani itu istaroka fil hukum ali robi lakini asumu wa abtur atau ita fakah khobaran wa insyaan, sama-sama khobar ketemu khobar atau insya ketemu insya. Ijtahid wala tatagoyab yajtahidu Ahmad wa yuwadibu. Jadi karena kita masukin hukum i'rabnya asumu wa abtur di sini ataf maktuf ya, jadi kita pakai waw ya. Atau karena sama-sama khobar ketemu khobar, insya ketemu insya. Kayak ijtahid wala tatagoyab itu insya tolabi ya, satu amr satu nahi. Ya jitahidu Ahmad wa yuwadibu, di sini khobar sama khobar. Jadi pakai waw. Karena tadi beda khobar sama insya-nya jadi nggak pakai karena sekarang sama. Nah, sekarang fokus lagi. Udah ya, jadi karena tadi kita tahu kalau latan sajim karena lihtilafi huma khobaron, lihtilafi hima khobar wa insya'an nggak pakai waw. Nah, terus kita di sini menemukan kalau i'rabnya satu hukum, terus juga khobar ketemu khobar, insya ketemu insya, itu pakai waw. Nah, sekarang yang bagian ketiga terakhir ini, kalian lihat. Idah talafata khobarun wa insya'an wa kanal fasal muhiman. Jadi gini, kan tadi kan ini Ustazah kalau ihtilaf khobar sama insya nggak pakai waw gitu kan. Nah, kayak ini ihtilafata khobar sama insya aku pakai waw, iya. Kanal fasal muhiman. Karena kalau kita masukin ke fasal, ke mawadi fasal yang ini, yang nomor 3, itu apa? Muhim, jadi ambigu, orang nggak bisa mahamin. Jadi kalau kita ngerasa, walaupun itu khobar insya beda, tapi kalau kita tanpa waw itu nggak bisa dipahami, ya kita harus kasih waw gitu. Contohnya la wa syafahullah fi jawabi man sa'alaka asyufiya waliduk. Ya, contohnya ada si A nih. Dia ayahnya sakit, habis itu kita nanya asyufiya waliduk, udah sembuh belum bapak kamu gitu. Terus dia jawab la syafahullah. Itu seakan kayak
Enggak, karena Allah enggak menyembuhkan. Enggak, padahal la wa syafahullah itu la-nya kan khobar, wa syafahullah itu kan doa. Ya. Doa di sini kan insya doa itu karena tolap kan. Wa syafahullah itu ya termasuk tamani juga kan doa gitu. Wa syafahullah di sini harus pakai waw karena nanti kalau tanpa waw seakan kayak Allah enggak menyembuhkan gitu kan. La syafahullah gitu. Tapi la wa syafahullah. Nah, di sini ya ada footnote-nya nih. Huna jumlatani muhtalifatani, la di sini jumlah khobariyah, maknaha masyufiyah, maksudnya belum sembuh ayahnya, wa jumlah syafahullah insya'iyah du'a'iyah. Maka nal wajib al-fasl ihtilafihima. Harusnya kan fasal, kata satu khobar, satu insya. Lakinna wasolna bil waqt. Tapi kita kasih waw, daf'an lil iham, biar orang itu enggak ambigu gitu, enggak salah paham gitu. Lihami du'a alaih, lau fasalna, fakulna la syafahullah. Karena itu bakal jadi muhim gitu, bakal jadi ambigu, nggak bisa dipahami. Simpel ya, udah paham ya kapan kita pakai waw atau enggak. Jadi kita pakai waw atau enggak, kalau kita nggak pakai waw karena udah nyambung kayak terusannya udah searah jadi nggak usah pakai. Atau yang karena nggak nyambung banget nggak bisa pakai waw. Nah kalau kita pakai waw gampang aja karena sama-sama khobar sama insya atau satu i'rab. Atau yang karena kalau kita masukkan fasal dia ambigu jadi kita masukkan wasal. Fahimtum? Fahimna insyaallah.